ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat min shadaqatin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Saudaraku semua, saat ini kami PPTQ Himaliyah, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himaliyah yang bertempat di Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, sedang membangun dan saat ini sedang finishing di gedung 4 lantai ini. PPTQ Himaliyah, monggo silahkan sahabat-sahabat yang ingin berkenan untuk bersedekah di pondok gratis, pondok masyarakat setingkat SMA Putri, kami persilahkan dengan semangat, dengan ikhlas. Dan pondok kami alhamdulillah bidina sampai saat ini ada santri yang kita didik ada 34 dan insya Allah akan tambah lagi dan terus bertambah. Semoga istiqomah. Monggo yang ingin menitipkan jariahnya silahkan dikirim, ditransfer di rekening di bawah ini. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, masih tetap dalam fokus untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat kepada teman-teman yang ada dalam jamaah LDII. Setiap kali kita menjelaskan, menerangkan apa adanya yang sudah kita sampaikan berdasarkan fakta dan data yang ada, yang disampaikan oleh para saksi, oleh para pelaku, mantan pelaku, oleh para pengurus yang jumlahnya tidak hanya 1, 2, 3, bahkan ratusan, mungkin bahkan ribuan para mantan, selalu ditolak dengan istilah fitnah, adu domba, ghibah dan lain sebagainya oleh warga-warga Islam Jamaah LDII. Kita selalu dituduh sebagai pemfitnah, sebagai pembuat pebualan, sebagai omong kosong, omon-omon dan lain sebagainya yang menurut mereka tidak ada hasilnya, provokator kepada kaum muslimin, kepada masyarakat. Sudah ada yang sok bijak dengan istilah persatuan, jaga persatuan, kesatuan. Ngapain CRK, ngapain mantan-mantan masih nguruswi, kurang gawean. La haula wala quwata illa billah. Semoga jauhkan hati kita dari hal-hal yang buruk kepada saudara kita yang ada dalam Islam Jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Saya tidak banyak mengomentari tentang hal itu. Namun yang perlu kita komentari adalah saya beberapa kali mengatakan di berbagai video saya, mungkin lebih dari 10 kali, mungkin puluhan bahkan ratusan kali. Kalau memang yang kita sampaikan, kalau memang yang disampaikan oleh para mantan, para teman-teman yang ada dalam, yang keluar sebagai mantan,
kalau salah silahkan dibantah. Karena media ini media sosial, maka bantahlah dengan media sosial pula. Buat YouTube tandingan Ribat Akris Salim, buat YouTube tandingan Kawan Hijrah, buat YouTube tandingan Khalil Anas TV, buat YouTube tandingan Bakah Al Mukarramah, Manazil Asa, apalagi Mubalik Hijrah, apalagi syubhat, membongkar syubhat. Silahkan dibantah. Sementara kita itu menunggu hal itu. Sebenarnya kan enak kalau kita melihat misalnya, kalau kita dianggap buzzer misalnya. Kalau kita lihat ya misalnya perpolitikan di Indonesia, ada buzzernya, ada yang menangkal, ada buzzernya, ada menangkal lagi. Enak itu, imbang itu. Ibarat peperangan Ghazwul Fikr, ada peperangan Murad Sarab, peperangan pemikiran. Itu imbang. Sementara kita yang hampir 4-5 tahun ini membuat pernyataan-pernyataan yang terus kalau dianggap menyerang, mohon maaf, saya tidak menyerang. Saya sedang membuka fakta yang ada. Tapi satu pun tidak ada bantahan. Satu pun tidak ada bantahan. Dalam teori apa namanya, kalau sudah dituduh kemudian tidak ada bantahan, berarti benar adanya. Dan fakta kok, dan saya katakan bahwa orang-orang yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354 LDI ini, apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan oleh para mantan, insya Allah bismillah 100% dia tidak akan menolak. Terlepas dia masih kekeh dalam pemahamannya. 100% dia tidak akan menolak, terlepas dia masih kekeh di dalam pemahamannya. Beda loh ya, dan dalam pemahamannya ini berbeda loh ya. Tapi mengakui, misalnya fakta. Mereka apakah masih mengkafirkan? Dia tetap meyakini bahwa dia tetap mengkafirkan. Selain golongannya. Apakah dia nggak mau sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang lain? Iya. Walaupun secara praktek muamalah, secara hablum minan nas mungkin dia akan berpura-pura. Tapi keyakinan itu tidak bisa dipecahkan. Keyakinan itu tidak bisa dilunturkan. Itulah watak-watak asli atau ajaran asli yang dipertahankan untuk menyetir jamaahnya, untuk membawa jamaahnya agar dia cinta, dia ta'assub, dia hizbi kepada Islam Jamaah Jokam 354 LDI tersebut. Makanya kalau kita misalnya menyampaikan, para mantan-mantan menyampaikan, bantah saja. Dibantah, cukup dibantah. Dengan YouTube. Oh, sudah saya kasih tugas itu, ada 2000 video. Semua bantah semua, enak toh. Antum nggak usah mikir-mikir yang lain, itu aja dibantah ya semua, dibantah. Tapi dengan syarat memang bantah dengan hujah Anda, pembenaran Anda tentang keyakinan yang sudah kita salahkan. Jadi ini tak salah nih, misalnya Islam Jamaah LDI meyakin seperti itu, ini misalnya. Bantah aja. Misalnya meyakini selain golongannya kafir. Anda tinggal bilang, iya, memang saya hukumi kafir berdasarkan dalil ini. Ajukan hujahnya, biar saya berimbang, nanti saya carikan dari pembantahan-bantahan yang lain. Misalnya di dalam Islam Jamaah Jokam 354 LDI ada penerapan infak 10% misalnya. Anda tidak mengatakan iya. Soalnya apa? Kalau Anda mengatakan tidak, ya sama aja. Antum masih membohongi pada mantan. Mau kita mantan puluhan tahun kok. Iya, kalau orang luar sih antum bohongi antara iya dan tidak, maaf muskilat. Tetapi bagi kami para mantan-mantan, oh tidak bisa dong. Fakta berbicara, data ada. Kita bukan hanya pengikut Islam Jamaah sebagai pendengar saja, bukan mustami'in, bukan hanya muhibbin, bukan. Tapi kita termasuk apa? Termasuk orang yang ikut perjuangan, termasuk aktivis dalam bahasa kita. Termasuk aktivis orang-orang yang ikut berjuang dalam dulu eksistensi kebenaran Quran hadis jamaah.
tuduh. Jadi kalau kita dituduh sebagai pemfitnah, sebagai pembuat fitnah, kalau nggak bahas LDI nggak makan, sampai seperti itu. Itu kalau nggak bahas LDI nggak makan. Dia dibayar oleh YouTube, dia dibayar oleh AdSense di mana di TikTok. Dia mendapat itu pekerjaannya seperti itu. Picik sekali Anda. Bilang aja Anda nggak bisa bantah gitu aja. Kalau Anda nggak bisa bantah selesai kok sebenarnya. Ya. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, saya kasihan sebenarnya kepada teman-teman yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI ini dikibulin oleh pengurusnya. Dikibuli. Nah, ada beberapa orang, alhamdulillah ini saya ada baru-baru ini ada lagi orang-orang yang menyimak ribat akad salim mulai terbuka. Semoga kita agendakan kita bisa bertemu biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai berani membuka pikirannya, insya Allah. Semoga kita bisa bertemu orang jamaah LDI yang sudah mulai terbuka. Selalu sekarang saya tanya, apa yang membuat panjenengan bisa sampai ragu dalam jamaah? Tak ada jawaban yang lain kecuali apa yang jenengan sampaikan, apa yang disampaikan ribat akad salim di kawan hijrah, di mubalik hijrah, di bakal mukarromah, di manazil ilmi, di asa, semua adalah fakta. Semua adalah fakta yang ada. Yang paling menyakitkan bagi mereka-mereka yang kemudian menyadari adalah monoton ngajinya. Enggak mundak-mundak ilmu nih. Ilmunya acek. Ditinggal para ulama, bahasa kasarane karek wong bodoh-bodoh tok. Ulama yang keluar-keluar semuanya. Terus apa lagi Mas? Ya ternyata jenengan sak konco-konco bahasane, sampean sak konco-konco iku enggak sekedar menyalahkan, tetapi juga memberikan jalan solusi. Jadi kita para mantan itu enggak sekedar menyalahkan kepada antum semua, iki sesat, terus piye bener mbo. Enggak. Tetapi juga memberikan solusi. Jadi bukan hanya kamu salah, enggak, tapi memberikan solusi-solusi terbaik dengan dibuka pemahaman yang benar. Namanya ta'dilus syubhat, meluruskan syubhat-syubhat, meluruskan sesuatu-sesuatu yang wahmun, yang masih remang-remang. Di Islam Jamaah syubhat bagi orang awam, tapi bagi orang yang ngerti, bagi kami sudah jelas. Ad-dhalal bayin, ya, dhalal jelas, sesat jelas sesatnya. Bagi orang-orang yang sudah hijrah kemudian mendekat pada ilmu, kemudian merapat dengan mencari ilmu, menambah ilmu pengetahuan, akan semakin tampak. Dan anehnya, alhamdulillah biidznillah, semakin kita hijrah, semakin kita mendekat kepada ilmu, semakin kita semangat mencari ilmu, semakin nampak jelas kesesatan kita saat di Islam Jamaah Cokam 354 LDI. Jadi mana yang dikatakan ghibahnya, mana yang dikatakan fitnahnya, mana? Hampir para mantan itu semua cerita saling melengkapi. Mulai sejarahnya Islam Jamaah Cokam 354 LDI, keyakinannya yang ada di dalam, kemudian sikap-sikap mereka kepada kaum muslimin, kemudian sikap-sikap mereka terhadap para mantan, kemudian dalam bermuamalahnya dan sebagainya luar biasa. Dan itu pun ranahnya bukan hanya mantan saja yang membahas. Ya. Oke lah, kalau mantan yang membahas, dikira kita sakit hati, kan gitu. Kalau yang mantan yang membahas, kita akan dituduh sakit hati. Sakit hati, lorati, apa andalannya? Tidak ini pengurus, ya apa pengen jadi pengurus, lorati, apa enggak ada yang lain
Selain alasan itu apa nggak ada yang lain? Maka masyaallah muslimin hafidhakumullahu taala. Udah, kalau nggak punya hujah untuk melawan, untuk menandingi, untuk mencegah pengaruh dari mantan, sebaiknya Anda hijrah. Dan jangan salahkan kepada jamaah Anda. Anda tidak bisa membentengi. Oke, Anda membentengi melalui dalam. Dilarang membuka dan supaya memblok, supaya memblokir akun-akun Facebook, akun TikTok, akun YouTube, inisial Ribat Akil Salim dan sebagainya. Ada berapa itu? 15, 16. Itu di dalam. Tetapi Anda tidak bisa memberikan solusi kepada orang-orang yang ada di mana? Di luar. Artinya di luar itu apa? Buka WA, buka YouTube dan sebagainya. Ya. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullahu taala. Udahlah ya. Kita ndak usah, antum semua itu sudah akui saja bahwa ini adalah sebuah kesesatan dan kita tidak punya niat apapun kecuali adalah untuk kebaikan panjenengan. Ini untuk kebaikan jamaah, untuk kebaikan teman-temanku yang ada di dalam Islam jamaah. Tidak ada niat apa-apa. Kita meluruskan karena kita melihat kesesatan. Dan itu kewajiban kita. Kita merasa terpanggil. Sebagai mantan kita merasa terpanggil. Masih banyak saudara kita. Saudara AWDW, teman kita. Dan itu selama, kapan kita berhenti untuk berdakwah kepada Islam jamaah? Selama mereka menghentikan doktrinnya. Gitu aja. Selama doktrin itu dia terus tancapkan, selama itu pula insya Allah bismillah, dan semoga Allah mengizinkan dan semoga Allah mengistiqomahkan para teman-teman kita selalu untuk berdakwah membongkar, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamatnya. Jadi batasnya mana? Ya terus sampai selesai. Katanya dulu ndak oleh jadi mantan mubalek, kan gitu. Mantannya Mbah Yai gak oleh leren. Kau no mantan mubalek, kau no mubalek pensiunan, ya sama. Walaupun kita sudah beda tempat, beda alam, beda alamatnya alam jamaah dan tidak jamaah, tapi tetap jiwa-jiwa kita, jiwa amar ma'ruf kita kobarkan sebagaimana kita saat dulu mendoktrin jamaah-jamaah, sebagaimana kita dulu menancapkan kepahaman jamaah-jamaah, sebagaimana kita dulu memberikan kekuatan tentang semangat, motivasi, hirsan. Sampai ada dalil wa inna minal bayan la sikhrun, seperti mensihir kepada jamaahnya untuk yakin terhadap jamaah. Masa kita nggak ingat? Kalau saya ingat masjid Tawela-Wela karena saya tempatnya di situ, masjid daerahnya, masjid Lombok, masjid desa. Dan hampir setiap bulan saya mendapatkan jadwal waktu untuk ngisi untuk pendoktrinan saat itu. Jadi sangat segar ingatan saya. Bagaimana ketika saya dan kawan-kawan saat bertugas menjadi seorang mubalik, kalau ada senam ulama daerah, sudah uas. Bagaimana kita menancapkan kefahaman jamaah kepada mereka. Begitu pula lah kita sekarang saat keluar, maka tidak ada alasan lagi untuk berhenti untuk berdakwah. Artinya terus berdakwah. Terus berdakwah, jangan padamkan dakwah kita. Mereka menganggap memfitnah, mereka menganggap mengolok-olok, mereka menganggap mengadu domba, biarin. Yang teradu domba siapa? Sebenarnya kalau kita buka buku fakta yang ada, bahwa mereka kalau sahabat-sahabat kaum muslimin ini sudah tahu. Bahkan kita masih di dalam pun mereka sudah membedah. Mereka sudah membuka, misalnya ya kalau mantan sih udah, kalau mantan misalnya Pak siapa itu Pak Bang Irawan, Bronto, itu kan mantan, oke, mantan. Ada lagi banyak, ya, ada banyak. Amin Jamaluddin, siapa lagi? Ada lagi yang dikepung di Karanganyar itu, dan mungkin puluhan, bahkan ustadz-ustadz sekarang, ustadz-ustadz banyak yang membongkar juga. Ustadz Fironda, Abdus Somad,
Ada tuh video-videonya kan ada semua tuh. Nah, seperti itulah. Sebelum kita keluar mereka sudah membahas. Lalu kita dibuka oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah SWT, kita keluar dan ternyata benar apa yang mereka sampaikan. Ternyata selama ini kita terjebak dalam suatu golongan yang membius kita. Seakan-akan golongan itu paling benar, paling sah, paling nomor satu, jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Ya Pak ya. Kita menganggapnya itu jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Dengan keyakinan yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat jeli. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, tidak ada kata lain kecuali ayo kita berbenah diri. Saya mengajak kepada sahabat-sahabat yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354 LDI, dengarkan ulasan-ulasan kami. Nggak butuh waktu lama, hanya 15 menit sampai setengah jam. Insya Allah Anda akan tercerahkan. Tidak ada dari sekian orang manusia, dari sekian ratus dan sekian ribu kawan hijrah itu yang mengajak Anda untuk masuk neraka, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau Anda misalnya dibilangin sama pengurus, oh, aku nuruti wong ahli neraka, aku diajak mlebu neraka, bohong. Emang dia pernah masuk neraka? Justru alamat-alamat orang yang naudzubillah min syarri dzalik, semoga dia tidak kena, mengklaim surga sendiri, mengklaim neraka sendiri, itu alamatnya khawarij, min alamatil khawarij. Ya, khawarij itu dalam hadis kilabun nar, al khawarij kilabun nar. Khawarij itu keluar dari khawarij itu adalah apa, anjingnya neraka. Naudzubillah min dzalik, semoga dia tidak kena seperti itu, tapi mensifati dia itu, mensifati khawarij. Bahkan sampai saya bingung itu khawarij jenis apa. Kalau khawarij itu kan mengkafirkan pelaku dosa besar. Walaupun dia di golongannya sendiri, kalau dia melakukan dosa besar dikafirkan. Tetapi golongan ini Islam Jamaah kan berbeda. Malah kebanyakan apa? Walaupun ahli ibadah selain golongannya kafir, kan aneh. Kalau khawarij beneran itu pelaku dosa besar yang dikafirkan. Kalau beneran loh ya. Walaupun dia golongannya sendiri pelaku dosa besar lalu dikafirkan. Tapi ini enggak. Ini pokoknya bodoh sombong, berpahala, pokoknya beda golongan, kafir gitu aja. Maka jangan mudah percaya pada pengurus-pengurus kami. Benar-benar tidak ada punya niatan jelek, memfitnah, membuat apa. Tidak. Mengadu domba enggak. Siapa yang kami adu domba? Dengan masyarakat kita menunjukkan kesesatannya, ini kesesatannya, lalu benernya ini. Dan secara akal sehat masyarakat pun yang sudah mengerti agama rata-rata sudah nggak mau. Coba mana kalangan ahli ilmu yang kemudian masuk golongan ini? Rata-rata yang masuk adalah orang-orang awam. Iya, dulu ada ceritanya para kiai-kiai yang masuk jamaah LDI ada. Namun kan XX hanya berapa orang, kemudian apa yang melatar belakangnya dia masuk, itu mesti ada. Dan tidak sedikit mereka kemudian masuk menyampaikan sesuatu yang dianggap menyelisih tentang pemimpinnya Nur Hasan itu, dinonaktifkan, ada kok. Di sini juga ada kok. Karena dia sudah pintar agama, orang yang merasa tahu, lulusan pondok, masuk Islam Jamaah LDI, kemudian berseberangan dengan perintahnya imam, dinonaktifkan, berapa tahun diaktifkan lagi. Ada. Selain jumlahnya sedikit, juga sedikit sekali yang seperti itu. Tapi mayoritas pengikut, penganut Islam Jamaah Cukam 354 LDI adalah mayoritas adalah orang-orang awam. Orang-orang awam. Makanya masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, jangan kaget kalau sudah orang awam dimasukin doktrin seminggu 3 kali, jamaah rokok, jamaah rokok, jamaah rokok, jamaah rokok, jamaah rokok, jamaah rokok.
kesesatan yang diulang-ulang itu menjadikan sebuah kebiasaan seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Kesesatan yang dibiarkan terus-menerus bertahun-tahun, maka seseorang akan menilai itu sebuah kebenaran. Diamnya para ulama, diamnya para orang-orang yang tahu terhadap kesesatan, maka sama dengan dia mengiyakan atas kebenaran kesesatan itu. Atas kebenaran kesesatan itu. Walaupun sesat, dia benarkan. Makanya kita nggak boleh diam. Ayo, para YouTuber mantan, bangkit lagi. Ayo, bangkit lagi. Ya, ini Mas Anton Prawiro, saya lihat beberapa videonya sudah mulai membangkitkan temanya. Temanya mulai membahas LDI. Kemarin sudah agak lama nggak bahas itu lagi. Bangkitkan lagi. Antum punya public speaking yang mampu. Ayo, yang punya public speaking yang ngomong. Bisa buka YouTube, yo, buka YouTube, buka TikTok, bukan. Ayo, kita dakwah kepada mereka. Kasihan mereka. Sudah kita niatin dakwah seret. Entah didengar atau enggak didengar, entah masuk enggak dimasuk. Insya Allah bismillah 1, 2, 3 insya Allah akan ada yang nyantol. Jangan pesimis. Siapa yang nonton, kita niatin dakwah bismillah seret. Entah masuk didengarkan kemudian dia percaya atau tidak, urusan carry. Sebenarnya dakwah dan dakwah. Ayo Khalil Anas TV. Fa'ina antum. Kemana kamu? Di mana ini Mas Khalil Anas? Kok enggak nampak sama sekali? Udah lama kita kangen pemberitaan model, pemberitaan jadul berita yang cukup unik. Kawan di Jeram Blitar, udah 2 tahun tak lihat video terakhirnya. Nggak tampil lagi. Asa Abdullah Manazil masih aktif tuh, walaupun dengan tema kajian-kajian. Kemudian Bakal Mukarromah dan yang lain. Mubalik hijrah dan sebagainya. Kawan hijrah juga. Ayo, buka akal, jangan berhenti. Nanti orang LDI Islam Jamaah merasa wes pegel-pegel dewe kayaknya. Ya, capek. Mereka sudah capek itu, wis gak gelem ngurusne wis. Tok ne wis sak deleming-deleming dhewe nak mati-mati dhewe. Jarne wae ngosak arep ribet. Kalau ada dengan ribet. Oleh ngelok-ngelok nih, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia nggak mau mendengarkan aja, dia mendengarkan pun dengan rasa panas hatinya. Nggak apa-apa sih kalau saya katakan itu, kalau nonton sambil panas hatinya nggak apa-apa, lama-lama dia akan terbiasa panas kok. Kalau orang terbiasa panas semakin kuat saja. Dan sebenarnya menonton model seperti ini, nonton para mantan testimoni, para mantan, nonton ceramahnya para mantan penjelasan tentang Islam Jamaah Cokam 354 LDII seperti ini, sekaligus untuk menjaga keimanan. Sebatas apa keimanan sampean? Jadi sebenarnya itu, jadi untuk menjaga itu harus diuji dulu. Jadi untuk menjaga keimanan Anda, apakah Anda benar-benar paham jamaah atau tidak, diuji dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan para mantan. Kalau Anda mendengarkan semakin mantap dari jamaah, lolos berarti. Kalau Anda mendengarkan mantan-mantan jamaah kemudian luntur jamaahnya, ya berarti itu tujuan kita. Berarti berhasil. Udah biarin aja, nggak usah dengerin Bapak Imam. Bapak Imam tidak ada fungsinya untuk Anda, dalam keimanan Anda tidak ada fungsinya. Dah, mau sampean tuku pakai data dewe, tuku wifi dewe dan sebagainya, ngapain juga? Ngapain gugup Bapak Imam? Oke, salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم
بينات وأولئك لهم عذاب عظيم.